Oke teman-teman, jadi ini adalah website untuk khusus ya untuk POS sistem ya, yaitu untuk kasir ya. Jadi di sini salah satu contohnya kayak gini, nanti bisa kasir ya. Kita coba cek di dalam dashboardnya, di dalam menu kasir. Nah tentunya kasir bisa menambahkan produk-produk yang dibeli ya, misalnya dibeli oleh pelanggan. Biasanya ini digunakan kayak di apa ya, di retail-retail ya, misalnya di Indomaret dan seterusnya ya, atau ya uh, sistem apa, sistem belanja, sistem warung ya gitu ya, yang sudah pakai sistem POS seperti ini. Nah, ini tinggal ditambahkan aja, kasir nanti bisa melakukan pembayaran. Nah, kemudian total tagihan gitu ya. Nah, di sini misalnya kita tambahkan produk lagi. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan produknya, lalu bayar. Nah, misalnya berapa gitu. Misalnya 130.000 ya uangnya. Sorry. Maka kembalian 5.000 ya, tinggal selesaikan transaksi. Nanti tinggal di download PDF atau dicetak ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kasir atau ya kasir ya di sini bisa melihat di bagian dashboard. Ini adalah untuk ID transaksinya ya. Nah, di sini total belanjanya, lalu di sini ada master produknya ya. Jadi kita bisa melakukan editing untuk produknya atau menggunakan QR code juga, atau bisa menambahkan data produk di sini ya. Jadi ID barangnya, nama produk, harga jual, dan stoknya berapa. Itu bisa tambahkan di sini. Nah, ini adalah untuk penambahan stok ya. Kalau mau ditambah di sini bisa dicari dulu nama apa nama barangnya ya, harusnya ya. Coba kita cari. Di sini kita bisa scan ya, ID, menggunakan scan atau ID. Oke ya, contohnya di sini misalnya ID-nya di sini menggunakan, atau kita coba teruskan aja ya. Di sini di bagian laporan penjualan. Nah, ini ya. Ini laporan penjualannya, struknya ya. Bisa dilihat di sini. Ini yang barusan kita tes tadi ya. Kemudian di sini ada kelola pengguna. Nah, jadi siapa admin utama, misalnya admin utama ini nanti misalnya untuk ya misalnya penanggung jawab atau kepala toko misalnya. Lalu ada kasir, nah tinggal tambahkan pengguna, lalu hak aksesnya apa gitu ya. Lalu di sini ada pengaturan ya. Nah, ini nanti kalau logout tampilan front end-nya seperti ini ya, dimana ini bisa diintegrasikan misalnya menggunakan Blogspot atau HTML web teman-teman, atau menggunakan kalau tidak salah menggunakan eh, yang menggunakan lainnya ya. Intinya sih bisa digunakan di versi gratis ya. Salah satunya saat ini ada di dalam Blogspot gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya sih untuk sistem kayak gini? Nah, pertama sebelum melakukan pembuatan, nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan file yang sama persis ya, itu tinggal cek aja di deskripsi video. Nanti setelah teman-teman melakukan pembelian, itu bisa langsung di ini ya, di-download di bagian templates namanya POS Kasir Barcode ya. Nah, ini bisa di-download. Nah, kemudian untuk integrasi lebih detailnya ya atau cara pembuatan menggunakan Web Apps Builder itu di bagian course. Nah, di sini saya contohkan secara eh, singkat aja ya untuk contohnya. Jadi nanti teman-teman detailnya itu bisa dimasukkan di dalam prompt untuk apa ya, untuk website yang akan dibuat seperti apa atau untuk tools yang akan dibuat. Contoh di sini saya akan buat untuk website POS kasir gitu ya. Nah, saya akan tampilkan seperti ini aja. Nah, tentu teman-teman bisa detailkan ya, misalnya ada menu apa aja, kemudian fitur dari menu itu apa aja, itu bisa didetailkan di dalam prompt-nya ya. Nah, nanti setelah teman-teman mengakses web apps builder-nya, tinggal dikirim. Nah, nanti di sini kita tunggu beberapa saat ya untuk diproses sampai selesai. Jadi nanti di sini harusnya akan dibuatkan dua file ya teman-teman, yaitu untuk front end. Front end itu tampilan depan ini. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah login yang saya jelaskan tadi, nah itu adalah back end-nya. Dimana kalau front end-nya teman-teman bisa masukkan ke dalam Blogspot misalnya di sini, atau di dalam WordPress misalnya teman-teman tinggal gunakan HTML ya. Kemudian nanti untuk database-nya itu teman-teman bisa menggunakan spreadsheet ya.
nanti kita gunakan Google Apps Script ya. Nah, oke, jadi di sini ditunggu dulu untuk prosesnya. Oke, ini sudah selesai ya sepertinya ya. Nah, intinya sih sudah ada dua ini ya teman-teman, front end dan juga file back end-nya ya. Nah, jadi nanti tinggal diintegrasikan. Ini sepertinya masih proses pembuatan. Oke, sudah selesai nih ya. Tinggal kita melihat pratinjaunya ya. Jadi di sini kita bisa langsung melihat previewnya. Nah, previewnya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman dibuatkan username loginnya, tinggal dites aja nih. Bisa melihat backend-nya seperti apa, gitu ya. Masuk sistem ya. Nah, kalau misalnya ada error, itu teman-teman tinggal minta aja ke web apps builder-nya di sini, misalnya username error gitu ya. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini, nah ini untuk transaksi kasirnya kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian nanti tinggal harusnya di sini ada bayar ya. Nah, di sini sistemnya sudah memahami nih, tinggal bayar. Nah, gini ya. Ada uang kembalian dan seterusnya di sini ya. Oke. Lalu di sini kalau kita lihat ada kelola produk juga. Nah, kita bisa menambahkan produk. Oke. Nah, ini misalnya nggak ingin teman-teman ikonnya nggak ada, ya nggak usah dipakai gitu ya. Nah, kemudian di sini ada riwayat penjualan misalnya. Ini data contoh ya. Nah, di sini bisa dicetak juga ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan file PDF, ya berarti tinggal minta aja di prompt-nya untuk di-download gitu. Oke ya. Nah, jadi ini adalah sistem back end-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, pertama nanti teman-teman tinggal copy aja untuk kode HTML-nya ya. Itu masukkan aja di dalam Google-nya, di dalam blogspot-nya, masukkan ke sini. Nah, kemudian nanti teman-teman backend-nya ini tinggal di copy juga, lalu buka spreadsheet ya, ke ekstensi, lalu app script teman-teman. Nah, itu nanti tinggal di input aja ya, untuk file Google app script-nya ya. Nah, nanti tinggal disimpan, lalu teman-teman setup database di sini ya, lalu jalankan. Nah, nanti kalau diminta izin, teman-teman tinggal lakukan. Nah, kemudian setelah itu nanti tinggal terapkan, lalu lakukan deployment baru. Nah, kalau teman-teman ingin tutorial lebih lengkapnya, silahkan cek aja link di deskripsi video ya, untuk mendapatkan tutorial lengkap dan juga tools yang digunakan di dalam proses pembuatan web ini. Tentunya nanti teman-teman bukan hanya web ini yang dibuat ya, webnya tentunya nanti banyak yang bisa teman-teman integrasikan atau bisa teman-teman coba-coba sendiri untuk bikin sistem website yang diinginkan seperti apa. Terima kasih ya.